siapapun Anda, siapapun kita, rasanya ada sedikit sifat membangkang kepada ayah ibu. Ya berkah kita masih begini, ya. Timbul kesadaran di hati, pikiran, dan perbuatan. Minta maaf sama Allah Ta'ala kalau masih berlangsung hal seperti itu. Peranan ayah ibu dalam kehidupan seseorang amat sangat berpengaruh besar. Misalnya ya, peranan seseorang dalam rumah tangganya kepada ayah ibunya itu pengaruhnya kepada perilaku si anak sampai di berumah tangga sampai mampus. Ya kita, bismillahirrahmanirrahim, nama kita termasuk anak. Mudah-mudahan andai kata itu terjadi dan pasti terjadi, kurang ajar sama emak bapak, minta maaf, minta Allah Ta'ala, ya, atas semua perbuatan yang demikian melukai kedua hati mereka. Lalu berkah kita menuntut ilmu, timbul pikiran baik yang masih hidup, upayakan merubah sikap kepada kedua orang tua. Yang udah pulang ke rahmatullah, mintain ampun kepada Allah Ta'ala, khusus buat kedua orang tua. Itu sifat bakti anak sama ibu bapak. Berkata Al-Hayy Adil Haji sebagai berikut. Ana ma'udu jami'a ma ma'i mau. Ana enggak pernah memandang semua harta yang ana miliki punya ana. Kata beliau, aku enggak pernah memandang, enggak pernah menghitung semua harta yang ana miliki milik ana. Dan sama sekali. Kapan? Fi hayati walidi. Ketika orang tuaku yang perempuan masih ada. Balil mal kulluh adwa, bahkan semua harta yang aku miliki milik aku punya orang tua. Hebat, sifat bakti anak sama orang tua hampir begitu ya. Walau kharajat bi ummi ila suq, seandainya kata ibuku pergi ke pasar bersama aku. Wada'at riqi, dia bilang nih aku budaknya. Wa ba'atni, lalu aku dijual oleh ibuku. Ma unkir 'alaiha, enggak bakal aku menolaknya. Tuh, satu di antara sifat bakti orang tua. Dia sifat bakti anak sama orang tua. Semua harta yang aku miliki enggak ada apa-apa. Dan enggak pernah aku akui sebagai harta aku. Bahkan semua milik aku punya ibu. Gitu. Dan nanti termasuk orang tua laki-laki. Tuh kehebatan seseorang bakti sama ibunya yang begitu ya. Aku enggak pernah memandang harta yang aku miliki ini punya aku sama sekali. Bahkan semua hartaku milik aku punya orang tua. Perempuan bukan perempuan di sini, tapi termasuk laki-laki. Selagi masih ada orang tua laki atau perempuan, apalagi masih komplit nikmat dari Allah Ta'ala, upayakan berbaik hati dan perbuatan. Serta jika ente mengayahi ibu, selagi masih ada orang tua, usahakan berbakti ente kepada orang tua dari hati, lisan, dan perbuatan. Bagaimana sifat bakti? Mana-mana yang tidak melukai ya jasad dia secara utuh, kuping, mata, hati, perilaku, hindari, jangan sampai tuh mereka ente sakit hati gara-gara lisan ente. Tolong upayakan begitu. Jalanin sebisa-bisanya. Doain mereka berdua sebisa-bisa Anda. Ehdar kulal hadar min uquqil walidain, waspadalah kamu setinggi-tinggi sifat kewaspadaan terhadap ya membangkang kepada kedua orang tua. Wa tahawun bihaqihima, ngenteng-ngentengin apa yang jadi kewajiban ente kepada orang tua. Yang tahu ngenteng-ngentengin. Oh, aneh enggak ngerti ngenteng-ngenteng, aneh enggak ngerti. Iya, ngeremehin deh, ngeremehin. Waduh, jangan. Wa'lam, ketahuilah kamu, annaka, bahwasanya kamu, dan tajziyahuma, enggak bakal mampu membalas kedua orang tuamu. Ketahuilah oleh kamu, bahwasanya kamu tidak akan pernah mampu membalas kedua orang tua kamu. Walau badalta ghayata jurika, sekalipun ente berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, fi khidmatihima, untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Tahuilah oleh kamu bahwa kamu tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kamu. Sekalipun seoptimal mungkin dalam hidupmu, kamu berbuat sedahsyat mungkin memperlihatkan bakti kamu kepada keduanya. Tidak akan pernah bisa terbalaskan kedua orang tua kamu dengan sifat bakti kamu kepada keduanya. Itu gimana itu? Udah gak berbayang. Yang bisa memahami ini bahasa sesaat yang udah punya anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ketika masih kecil, naik sedikit usia, masuk SD, terus naik ke SMP. Wow, naik ke SMA. Ancur-ancuran lo mak bapak lo ngadapin anak lo. Dewi itu, bagaimana tuh kesan mak bapak? Dengan segala keterbatasan. Waduh. Makanya kalau emak bapak udah nggak mampu urus anak, dilepas tuh anak sebodoh. Nggak mau kena narkoba, kayak mau jadi cabul, mau jadi begal, sapu tuh amat. Tuh, emak bapak udah nggak mampu. Bisa ada muti. Jadi kalau emak bapak yang Allah tetap. Semua bisa teratasi berkah agama. Semua bisa teratasi berkah agama. Selesai. Itu berapa banyak orang serba keterbatasan.
berkah agama enggak seperti yang dia lihat. Oh, alhamdulillah berkah agama, alhamdulillah. Ya Rahman. Walan taguma bisukrihima, kamu tak akan pernah bisa, ya, memperlihatkan rasa terima kasih kamu kepada kedua orang tua kamu. Nggak bisa, sudah. Habis gimana dong kita? Lah, namanya takkan pernah bisa. Batasan terakhir yang ente upayakan buat mak bapak ente tetap masih nggak standar untuk membalas kedua orang tua. Udah nggak bisa. Itu. Karena nggak bisa, gimana sedangkan ini kewajiban? Kan agama ngasih tahu banyak baca doain mak bapak Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan ingat-ingat dendam dia jangan ingat-ingat kejam dia begitu, jangan. Jangan tidak pernah digampar, pernah dikebukin. Jangan ingat itu waktu dihina karena bawaan kesel. Biarin. Itu semua teratasi berkah agama ente. Semua berkah agama. Nggak ada agama ya dibunuh mak bapaknya. Kan banyak di TV begitu. Banyak di TV begitu. Wa in anfaqta jami'a malika fi mardhatihima. Sekalipun semua harta kekayaan yang ente miliki, ente habiskan untuk mengejar ridho mak bapak, tetap nggak jalan. Nggak bisa mengimbangi, nggak bisa menutupi, ya, jasa besar kedua orang tua kamu. Ini kan itu waduh gimana itu, waduh. Yang bisa merasakan ini hanya dia yang sudah punya anak 1, 2, 3 sampai 9. Oh, 9. Mana ada abah wa ummahu barang siapa yang manggil bapaknya, au ummahu atau ibunya, bismihima dengan nama asli mak bapak, faqad agahuma, pastikan anak itu sudah berbuat durhaka kepada ayah ibunya. Upayakan sebisa-bisa ente, jangan ada sifat, ucapan, perbuatan yang melukai. Iya, mak bapak juga ada maklumnya sama anak. Jangan mentang-mentang mak bapak tuh ya dengan hak, ya dengan posisinya dalam mata agama, anak harus taat bakti, itu benar. Jangan mentang-mentang sebegitu, sepertinya orang tua pengen dan segala. Jangan. Orang tua yang baik tuh mengarahkan anak-anaknya sehingga nggak dapat dimurka Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kau didik anak kamu agama, kau bahagia dalam hidup. Kenapa? Anak ini masih orang ada agamanya ente. Agamanya itu ada di hatinya, ada ucapannya nampak, perbuatannya pun berkesan gitu. Kekurangannya emak bapak maafin. Jangan emak bapak banyak menuntut anak untuk seakan, jangan. Ini zaman-zaman terakhir, zaman-zaman kacau. Bisa namun ditambah sana manusia tambah membinatang. Alangkah mulia kalau mak bapak jangan sampai anaknya jadi binatang sejak usia PAUD, usia dini dididik anak gede agama alibata. Lahir diazanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri, ditahnikin. Biar bisa begitu, cariin guru orang baik alibata kesana kemari. Baru kau bahagia dalam hidupmu. Ketika kau pulang ke rahmatullah, pahala kamu mendidik dan merawat anak gak hilang ente. Udah kewajiban mak bapak merawat anak, mendidik anak. Tapi kalau dididik di agama, ente udah mati, mak bapak tetap dapat apa yang diperbuat oleh anak dari sisi kebaikan dalam ajaran agama. Tetap dapat. Ente begini, mak bapak ente yang dapat. Anak begini, mak bapak anak yang dapat, guru-guru anak yang dapat. Habis anak dapat. Allah nggak pernah mengurangi kebaikan seorang hamba, ya, dengan perbuatan dia yang mengalir karena orang lain. Kan anak bisa begini karena orang tua, bisa begini karena guru-guru anak, bisa emosi. Setelah mereka tiada, tetap apa yang mereka tanamkan dari ilmu dan sesuatunya kepada anak dan anak jalani dalam kehidupan, sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini, tetap mereka dapat, nggak berkurang satu huruf pun dari perbuatan baik yang anak kerjakan, dan anak dapat, mereka pun sama memperolehnya. Tuh ajaran Rasulullah SAW. Itu etikot ahlu sunnah wal jamaah begitu. Jadi nggak ada kata putus asa dengan kenakalan yang kita lalui. Oh nggak ada. Gue bejat, mak bapak gue sampai sakit hati hampir mati. Agama ngasih peluang. Banyakin doa buat ayah ibu kamu. Kalau kau ada rezeki, niatkan rezeki kamu, pahalanya buat ayah ibu. Dan agama Allahu Akbar. Banyak orang yang putus asa masuk neraka jahanam di situ. Nggak ada kata putus asa. Dosa sebesar apapun di mata Allah Ta'ala nggak berarti. Asal ente mau berbuat dan kembali menyadari diri, tidak lagi mengulang-ulang hal-hal yang na'udzubillah.